Janganlah kamu orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Teman setia itu, kalau kita punya masalah, kita curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada saat ini kita ingin mengakhiri pembahasan tentang akhlak kepada orang yang kafir. Poin yang ke-8, tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kalau kita harus mengangkat, memilih orang sebagai pemimpin, maka jangan kita pilih orang yang kafir. Pemimpin ini posisinya sangat penting. Kalau kita ingin kehidupan dapat dijalani dengan baik, bagaimana bisa kalau pemimpinnya bukan orang yang baik? Di dalam surat Ali Imran ayat 28 itu disebutkan, la yattakhizil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Dan janganlah kamu orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi seorang mukmin, kaum muslimin itu jangan menjadikan orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kecuali kalau pilihannya, kalau dalam konteks sekarang, misalnya pemilu pilihannya cuma 2 orang kafir. Pemilu di Amerika, dua-duanya kafir. Pemilu di Eropa misalnya, dua-duanya kafir, ya sudah. Pilihlah yang mudaratnya terhadap kaum muslimin lebih sedikit. Tapi kalau di kita itu kan, kalau ada pilihan muslim kafir, ya pilih yang muslim, jangan pilih yang kafir. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ya, siasat apa? Buat kemaslahatan kaum muslimin. Cuma kan persoalannya, omongan itu nggak bisa dipegang kata orang, sehingga kita mengenal karakternya. Maka kalau tadi di negara-negara seperti Amerika, maka kaum muslimin pilih yang mudaratnya lebih sedikit terhadap kaum muslimin. Ini namanya siasat. Pilih yang mudaratnya lebih sedikit. Yang terakhir, yang ke-9 adalah tidak menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Kita ini kan hidup butuh teman. Karena kita butuh teman, maka kita boleh berteman kepada siapa saja. Teman kita ada yang baik, teman kita ada yang tidak baik. Teman kita ada yang muslim, teman kita ada yang kafir, nggak apa-apa. Kalau kita berteman pada yang baik, yang lebih baik dari kita, kita ingin mendapatkan pengaruh kebaikan. Tapi kalau teman kita tidak lebih baik dari kita, kita ingin mempengaruhi kebaikan.
Begitu maksudnya. Nah sekarang kalau kafir ya jangan jadi teman setia. Bagaimana teman setia? Teman setia itu kalau kita punya masalah, kita curhat sama dia. Lalu dia memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan saran-saran. Maka keluarlah saran-saran yang tidak baik. Dari kacamata akidah tidak baik, dari kacamata syariah tidak baik. Lalu kita turuti. Nah ini namanya menjadikan orang yang tidak baik sebagai teman setia. Teman kepercayaan. Di dalam hadis, di dalam surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 1, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Jadi kalau teman setia itu suka kita kasih informasi-informasi. Kalau dalam konteks sekarang informasi keumatan. Nah, kalau teman setia saja udah jangan, apalagi tadi pemimpin. Karena pemimpin harus tahu kondisi keumatan. Kalau pemimpinnya kafir bagaimana? Kita beberkan semua kondisi keumatan. Nah, itu menjadi sangat tidak baik. Karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu penegasan bahwa pada dasarnya kita boleh bersahabat, bergaul kepada siapa saja. Tapi yang namanya teman kepercayaan itu selektif. Teman kepercayaan itu selektif. Hanya orang-orang baik yang kita jadikan sebagai teman kepercayaan sehingga kita curhat kepadanya. Kita punya problem, konsultasi kepadanya. Bukan kepada yang kafir, karena nanti solusinya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam adalah sesuatu yang harus kita tegakkan, harus dipegang teguh, dipegang kuat, tidak mudah tergoyahkan. Maka selektif kita di dalam memilih pemimpin, selektif kita dalam memilih kawan. Di dalam hadis yang lain disebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu mengikuti agama kawannya. Karena itu perhatikan kepada siapa dia berkawan. Jadi kawan ini besar pengaruhnya di dalam kehidupan. Maka nanti ada orang menyesal gara-gara kawan. Ya wailata laitani ittakhastu fulanan khalila. Ya Allah, coba dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Nah, kalau teman akrabnya, teman setianya non-muslim, maka akhirnya timbul penyesalan. Sekarang banyak terjadi. Kadang-kadang orang lebih setia kepada non-muslim daripada kepada muslim. Dengan dalih toleransi, dengan dalih kerukunan, dan seterusnya. Akhirnya dia lebih setia, lebih komit kepada non-muslim daripada kepada sesama muslim. Mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan sambung dengan tema lain pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.